Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sermon hari ini ya kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari 1 Korintus pasal 1 mulai ayat yang ke-18 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-5, maka di situ kita menemukan ada dua hikmat yang diberitakan melalui ayat-ayat ini, yaitu ada hikmat manusia dan hikmat dari Allah. Saudara, kalau kita berbicara hikmat manusia, tentu saja kita tahu bahwa hikmat manusia itu mengandalkan pikiran manusia, mengandalkan otak manusia. Kadang pikiran manusia atau otak manusia itu dipenuhi dengan banyak strategi-strategi, banyak intrik-intrik ya yang digunakan oleh manusia untuk mencapai sesuatu. Tetapi hikmat Allah tidaklah demikian. Hikmat Allah mengandalkan iman. Saudara dikasih Tuhan, hikmat Allah adalah percaya meskipun tidak melihat, tetapi tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, ya Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, ya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, ini adalah kunci ya tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan bagi orang-orang yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Korintus. Tetapi juga saya yakin bahwa ini juga harus yang menjadi pegangan kita sebagai jemaat Kristen, ya jemaat Tuhan di masa kini, bahwa iman kita bergantung kepada iman kita bergantung kepada hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat dari manusia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Korintus itu adalah sebuah kota yang sangat ramai, kota pelabuhan, kota perdagangan yang sangat ramai. Nah, banyak sekali orang pintar di situ, banyak sekali orang yang berhikmat manusia di situ. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang Yunani, saudara, adalah orang-orang yang sangat cerdas, mereka seorang pemikir-pemikir yang hebat. Kita tahu bahwa orang-orang Yunani itu menyukai pengetahuan, mereka menyukai filsafat. Para filsuf dunia yang terkenal berasal dari Yunani. Ya, ada Plato, ada Aristoteles, ada Socrates, dan orang-orang para filsuf yang sangat-sangat hebat. Mereka pemikir-pemikir yang hebat. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, orang-orang hebat yang ada di Yunani, sudah dikasih Tuhan yang ada di kota Korintus, saudara, mereka sekalipun mereka hebat, sekalipun mereka pintar, tetapi mereka tidak bisa mengerti tentang salib, mereka tidak bisa mengerti tentang Injil dari Kristus. Itu sama sekali mereka tidak bisa paham. Bahkan di Korintus juga ada kelompok orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kita tahu mereka sangat amat memegang Taurat, meninggikan Taurat. Mereka belajar segala tradisi dan menghafal setiap ketentuan-ketentuan dari Taurat. Ya, sampai titik komanya mereka tahu, sudah dikasih Tuhan. Tetapi adakah ahli Taurat Yahudi yang dapat memahami salib, yang dapat memahami Injil Kristus? Ya, jawabannya tidak ada dan sulit bagi mereka untuk memahami. Orang Yahudi tidak menerima bahwa seorang Mesias itu harus mati. Apalagi matinya secara tersalib, itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Bagi orang Yahudi, Mesias adalah tokoh yang hebat, tokoh yang perkasa, yang kuat, yang mestinya membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Jadi bukan manusia yang terlihat lemah yang pada akhirnya mati di kayu salib. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, juga kepada kita semua, bahwa Injil dan pekerjaan Allah tidak tergantung kepada manusia. Bahwa kehidupan kita, bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini tidak bergantung kepada hikmat manusia. Pekerjaan Allah juga tidak didasari pada hikmat manusia atau kepada kekuatan otak manusia, saudara, tetapi dilandasi kepada hikmat Allah. Paulus sendiri telah mengalami pengalaman iman yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita tahu siapa Paulus, dia dididik ya secara sempurna dalam pengetahuannya oleh Gamaliel,
dan dia merasa bahwa hidupnya itu sempurna. Tetapi Tuhan mengubah kehidupan Paulus dan membentuknya menjadi pribadi yang memberi hidupnya untuk pekerjaan Allah. Tuhan memproses Paulus menjadi pribadi yang menggantungkan hidupnya pada anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup beriman kita tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada Tuhan. Hidup beriman kita tidak bergantung kepada apapun yang ada di dalam dunia ini yang secara hikmat manusia itu bisa menunjang kehidupan kita. Uang, jabatan, kedudukan, pangkat, atau apapun, saudara. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan iman, ya, hidup di dalam hikmat Tuhan, maka sudah dikasih Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung kepada kekuatan Allah. Jangan ada di antara kita yang kemudian merasa sempurna dengan apa yang sudah dimilikinya di dalam dunia ini. Saudara, karena semua yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Jangan ada yang di antara kita yang merasa kuat, merasa hebat dengan prestasi, dengan karir, dengan apapun yang kita miliki. Jangan ada di antara kita yang karena apa yang dimilikinya membuat dia lupa kepada Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki cuma sementara. Tidak ada orang yang paling kaya di dunia ini, yang kaya di dunia ini, yang akan bisa terus hidup selama-lamanya menikmati kekayaannya. Kalau bukan satu waktu kekayaannya tinggalkan dia yang tinggalkan kekayaannya. Tidak ada orang yang memiliki jabatan seumur hidupnya, jabatan itu tetap dia miliki. Tidak, satu waktu kalau bukan jabatan yang tinggalkan dia yang tinggalkan jabatannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kekuatan dan kehebatan kita suatu ketika akan berakhir. Tetapi kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk bertarung di badai kehidupan kita masing-masing. Maka andalkanlah selalu hikmat dari Tuhan. Hiduplah dengan penuh iman. Percayalah bahwa dengan hikmat, dengan kekuatan dari Tuhan, maka dalam kita bekerja, dalam kita berkarya, dalam kita melakukan apapun, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita, asal kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami tidak memakai hikmat manusia, pikiran kami, otak kami yang begitu kecil dan sederhana ini, yang seringkali memakai strategi-strategi yang salah dalam hidup ini. Seringkali kami memakai pikiran-pikiran yang keliru dalam pengambilan keputusan untuk hidup kami. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengandalkan hikmat dari Tuhan, berjalan dengan penuh iman, dan kami yakin Tuhan pasti akan membukakan jalan, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.